Bangke. Apa gitu? Apa? Anjingnya. Kenapa nggak lampu? Kita maaf, bahas kelebihan. It's okay. Takar air guys, cek gelas kan nggak kelebihan nggak terus. Nanti Gus, ulang Gus.
Oke, my brother and my honey, kita ngopi bareng-bareng ya nggak, Mas Agus? Iya, mantap. Fred. Ah. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ketemu lagi teman-teman di channel saya, tentunya Diarman Penjelajah dan juga Mas Agus jejak mistis. oke teman-teman. Jadi gini coy. Jadi Mas Agus ini sebenarnya punya channel ya, bisa dibilang baru merintis ya, baru merintis, dan dia itu sebenarnya dari lama pengen bikin channel, cuman baru ini kesampaian karena beliau ini ngerasa tertantang setelah ngelihat semua video-video gue itu. Mas Agus ini ngerasa tertantang, dia nekat bikin channel sendiri. Makanya kadang-kadang beliau itu pinjem tendaku, kadang pinjem peralatanku, karena sekarang kan masih apa ya istilahnya ya, masih ngerintis dan masih nyicil alat-alatnya teman-teman, belum punya perlengkapan gitu. Jadi ya kadang waktu aku nggak ngonten, beliau pinjem dan tak bilang tuh mau dikawanin nggak, dan ternyata Mas Agus ini bilang nggak usah, mau apa istilahnya tuh nguji mental gitu loh teman-teman. Jadi makanya dia baru bikin beberapa video teman-teman ya, mau tak kawanin karena aku kebetulan nggak ngonten, pikirku kan ya. Tapi Mas Agusnya memang pengen ningkatin mentalnya aja gitu. Jadi ini aku kembali lagi di aduh keselak pula. Aduh. Jadi aku kembali lagi teman-teman ke gubuk yang beberapa bulan pernah tak datangin. Itu udah agak sedikit lama teman-teman ya. Jadi ini aku tak ajak Mas Agus karena waktu itu kan aku sendiri, dan ini ada Mas Agus karena beliau sempat lihat aku camping di sini dan nanya tuh, ini di bagian mana katanya, kan nanya gitu. Ya udah tak kasih tahu dan tak survei, dan ini aku kembali lagi coy sama Mas Agus. Jadi aku dapat sedikit informasi terbaru lagi teman-teman, dan baru kejadian sekitar sebulan yang lalu. Sebenarnya kalau Mas Agus nggak ngajak, aku juga nggak bakal kesini, tapi kebetulan dia jujur aja teman-teman, aku belum dapat lokasi. Kemarin nyari-nyari belum dapat, jadi ya udahlah, sekalian Mas Agus nanya pingin ke sini ya sekalian bareng aku. Tadi niatnya dia mau sendiri, cuman ya udahlah sekalian berdua sekalian, karena sebulan yang lalu baru kejadian lagi ada orang lihat sosok mengerikan. Nggak tahu ini halusinasi ataupun mungkin memang bener apa adanya yang dilihat sama orang itu teman-teman. Ada orang pulang dari nyari ikan mancing, dan itu kondisinya hujan teman-teman, hujan, dan dia itu sempat neduh di sini dulu, dan ternyata hujannya itu berlangsung sampai lebih dari maghrib, hampir sampai isya teman-teman. Dan itu hujannya berhenti sekitar jam setengah 9-an kalau nggak salah kata orangnya itu. Jadi dia tuh sempat melihat sosok yang aneh teman-teman. Katanya di belakang dia, tepatnya di gubuk ini coy, di belakang gubuk ini tuh katanya ada orang berdiri dengan nggak pakai baju, badannya tuh katanya tuh kayak mana ya teman-teman ya, sempet kesorot sama lampu, karena orang itu kan bawa senter sih buat ini juga. Emang orang mancing biasanya bawa senter buat jaga-jaga di jok motornya itu coy. Jadi sempat kesorot senter itu berbentuk orang teman-teman. Itu rambutnya panjang banget, dan itu waktu kesorot itu matanya merahnya merah nyala, bukan merah biasa coy. Dan itu juga dia kayak pakaiannya tuh lusuh, dia nggak pakai baju, cuman ada kayak pakai celana doang warna putih lusuh teman-teman. Itu bener-bener lusuh katanya, putih-putih lusuh. Dan begitu disorot pakai senter, pakai mode yang paling terangnya itu jebret, hilang teman-teman. Dan itu masalahnya hilangnya waktu udah sempet kesorot teman-teman, udah sempet kesorot jebret, nah barulah hilang. Jadi orangnya tuh kebetulan sendiri, wah katanya langsung motor ditinggal, dia lari teman-teman. Karena kan jarak dari rumahnya juga nggak terlalu jauh banget, sekitar mungkin 1 kiloan lebih dikit, nggak terlalu jauh-jauh banget. Jadi ditinggal karena udah saking ketakutannya, bener-bener takut, jadi ditinggal tuh motornya. Jadi itu histori yang baru sebulan lalu terjadi, dan untuk histori yang lama-lama juga masih banyak sebenarnya. Udah tak jelasin di video waktu aku pertama camping di sini, dan kedua ini ketiga kalinya aku datang ke sini teman-teman. Dan itu ya historinya banyak banget, karena emang dulunya juga di sini
pernah terjadi bundir teman-teman, dijadiin lokasi bundir sama laki-laki kebetulan teman-teman. Satu orang itu bundir di sini dan ditemuin dengan kondisi yang udah ya begitulah teman-teman, udah 3 harian, jadi udah agak-agak membusuk gitu. Jadi ya nggak heran kalau banyak hal yang begituan. Cuman ya disclaimer, kalau emang ada yang begituan itu sebenarnya bukan arwah orang yang bundir itu tadi teman-teman, bukan. Itu ya sejenis mungkin foreign ataupun apa ya, makhluk halus yang menyerupai orang yang bundir ini tadi buat ngecok orang supaya orang berspekulasi bahwasanya oh ini arwahnya gentayangan nih. Padahal enggak teman-teman, itu sama sekali kalau orang udah meninggal itu udah nggak ada urusan lagi di dunia gitu loh, udah urusannya sama yang di atas teman-teman, dan nggak mungkin bisa balik ke sini lagi. Jadi gitu aja teman-teman ya, aku cuman ngasih sedikit aja tambahan, maksudku tuh istilahnya biar kalian tahu lah gitu, cuman tak kasih sedikit aja informasi karena informasi lengkapnya udah pernah tak sampein ya, ini buat penonton yang baru aja gitu ya kan, jadi tak kasih sedikit di story lagi biar pada tahu gitulah. Oke Mas Agus, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup deh. Nanti kita lanjut explore lagi di belakang. Katanya penasaran sama lokasi. Lihat videonya Mas Derman itu serem banget teman-teman. Sampai aku aja pengen banget kesini bersama beliau gitu. Karena kalau sendirian tuh ngeri banget lah, soalnya bekas tempat bundir teman-teman. Tapi kemarin berani sendirian. Kemarin ini lebih serem lagi tempat bundir. Jadi arwahnya datengin saya lagi gimana? Cuman nggak Mas Agus, selama sampai sendiri itu ngapa kok saya nggak boleh ikut gitu loh? Padahal kan berdua enak, kayak sampai biasa masuk ke kontenku gitu loh. Ya karena terbiasa masuk konten Mas Derman, jadi kan aman-aman aja gitu loh rasanya tuh. Jadi aku tuh pengen ngerasain mentalku saat aku tuh sendirian gitu, nguji mental diri aku sendiri gitu. Berani apa enggak, sosok itu bener-bener berani nongol di depanku enggak gitu, soalnya kan sendirian. Tapi ya kadang denger pergerakan suara-suara interaksi dari makhluk-makhluk kayak gitu tuh ya merinding juga. Kadang respect tuh tiba-tiba lari gua, gimana, takut. Cuman kalau misalkan malam ini ditinggal sendiri di sini, berani nggak Mas Agus sambil minum air sebotol-botolnya, sanggup nggak? Nggak sanggup, soalnya botolnya gede ini. Mana mungkin ini botolnya buat diminum ya kan. Oke cuy, gitu aja lah, ini pokoknya kami ini mau bersantai-santai dan kebetulan kami datangnya udah agak malaman teman-teman, karena ngelewatin inilah itulah pokoknya lah, nggak tahu mau ngomong apa lagi malah tambah bingung. Oke teman-teman, pantau terus, jangan skip, mantap.
Bangga meloni guna aku, Bang. Sedor. Kurang cerah enggak sih? Oke teman-teman, ini kita makan dulu seadanya dan tentunya yang simple-simple karena emang berangkatnya juga mendadak banget teman-teman ya, seadanya dulu ya. Oke Mas Agus. Oke, Kita makan. gas, mantap. Yang belum makan dulu teman-teman. Yang udah ya udah, nggak usah Yang makan lagi udah ya, nanti gendut. pantengin aja terus ya. Dan Oke. Bismillah. Gurih juga. pedes gini gurih. Pedesnya bikin doer. Makan kayak ginian teman-teman di tempat kayak gini berdua gitu. Duh. Yes. Penyimpanan mulai ada yang belum dihapus ya. Mantap teman-teman. Rasanya pengen makan di hutan terus tiap hari. Kalau udah keseringan makan di hutan kayak gini, Rasanya pengen mukul pala orang teman-teman. Mau batang nggak? ini loh. Batangnya tapi kok agak amis-amis kan ya. Jero nggak sih Mang Buni? Konjero gitu. Mau gak enak? Gak enak anu kan, lampu batang kan. Dari pertama teko nggak enak ambu batang kok. Ini gak orang dong kok. Tiba-tiba banget bau apa? Bau apa namanya? Bangke. Nggak tahu apa ini teman-teman. Bau bangkai di dalam rumah ini teman-teman. Cuman Astagfirullahaladzim. klowo bangke. Apa gitu? Apa wih? Kaget aku apaan coy? Kayu kayu ceblok kondi ya. Kayu jatuh teman-teman di anu paling mau. Masuk kayu lawar nih belum nih kayu. Gak beres sih. Tapi mau batangin yang jeruk ini loh. Kan hilang kan abune kan.
tiba-tiba hilang teman-teman bau ini ya, bau bangkainya tuh. Ini kayu bisa jatuh, luntang senggol kelelawar paling kan hilang coy bau ini. Hilang loh mas, jemburi ya apa kok. Kalau baunya ingat sampai ke tenda loh coy, tendanya di situ masalahnya. Tadi lo baru pertama datang lo, sampai sekarang baru ada bau ini. Tapi hilang kan. Kok tiba-tiba hilang gitu? gitu? Bangkai ayam tuh loh coy, bangkai ayam cuman Amis banget bau tuh bangkainya tuh. nyengat coy. Nggak ada di dalam kok. Aneh juga. Apa nang dhuwur mas? Loh, Soalnya kini ya aku. ini lama baunya hilang kok. Baunya hilang. Woi, Iki apa rak? Panggone wong kendat kae to. iya. Bener. Itu dulu orang bundirnya di sini coy. Di kali ini. Hilang rambutnya. Ini aneh banget teman-teman. Itu tiba-tiba keciuman kayak ini loh, apa? Kayak bau bangkai ayam tuh bener-bener nyengat banget. Tapi begitu dieksplor, baunya tuh kita masuk ke dalam itu hilang teman-teman. Itu nyengat banget mas ya. Nyengat banget. Dan itu apa namanya? Kami di sini gitu loh. Dan itu masih bener-bener keciuman banget teman-teman. Itu bener-bener busuk luar biasa. Kayak bangkai ayam yang gede gitu loh, yang ukuran besar. Jadi baunya menyengat banget, nggak enak banget. Tapi Serius. herannya tiba-tiba kok hilang gitu. Kalau emang bangkai kan harusnya dari awal kita datang tuh udah kecium loh baunya itu. Tapi kok tiba-tiba baunya itu hilang. Oke teman-teman, maaf banget ini ya, baterai HP ku udah nggak memadai banget. Dan ini juga kita udah pasang CCTV, tempatku udah aku pasang bagian belakang gubuk, dan tempat Mas Derman ini udah dipasang di bagian depan gubuk. Dan karena berhubung baterainya sangat kritis banget ini, udah lemah, biar kamera aja yang bekerja ya. Oke teman-teman, lanjut.